Sejak bekerja di pondok itu baru kali ini Paidi tidur di kamar tamu ini. Biasanya dia hanya membersihkan dan merapikan kamar ini setelah dipakai para tamu. Baunya selalu wangi karena selalu diberi wangi-wangian yang kemarin-kemarin merupakan tugas Paidi. Di kamar ini di kasur spring bed Wali Paidi sulit memejamkan mata. Pikirannya menerawang ke bapaknya yang dulu mengantarnya untuk mondok di pondok ini. Tak terasa air matanya meleleh mengingat perilaku bapaknya yang dulu dia anggap kejam. Teringat pada perilaku Pak Kiai, yang dulu dia anggap tidak adil dan tidak mendidik. Sekarang dia baru mengerti kalimat, wa men tawakal ngalolohi fahuwa hasbuhu. Matanya terpejam tapi pikirannya melayang teringat ketika pertama kali dia dijemput oleh kakak perempuannya untuk pulang karena ibunya meninggal. Betapa sedih hati Paidi saat itu ibunya yang selalu menyayanginya telah berpulang. Tak terasa Paidi menangis sesenggukan di malam itu. Saat masih suasana duka di rumahnya Paidi meronta untuk tidak kembali ke pondok namun ayah memaksanya untuk kembali ke pondok. Hanya hitungan bulan sepeninggal ibunya ayahnya menyusul berpulang ke haribaan Allah. Kala itu kakak perempuannya lagi yang menjemputnya. Walau hati Paidi sangat terpukul namun tidak seberat ketika ia ditinggalkan ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Paidi bersama dengan kakak lakinya ikut memakamkan dan ikut mengangkat jasad ayahnya ketika dimasukkan ke liang lahat. Tidak sewaktu ibunya dulu, mungkin karena supaya hatinya tidak terlalu guncang maka ia disusul Mbak Yunya ketika ibunya sudah dimakamkan. Pada kepulangan untuk takziah bapaknya ini hampir 5 hari. Tidak ada yang memaksanya untuk kembali ke pondok, namun hati Paidi sendiri yang ingin kembali ke pondok. Sebelum kembali ke pondok dengan disaksikan oleh kakak perempuannya, Paidi berwasiat pada kakak laki-lakinya, "Kang, kalau ada warisan bagian saya hibahkan ke pondok sampeyan." Begitu katanya, setelah mencium tangan kakak laki dan perempuannya. Paidi kembali ke pondok sendirian. Jam besar yang ada di ruang tamu di mana Abah Kiai biasa menerima tamu-tamu asing berdentang 12 kali pertanda tengah malam. Pikiran Paidi belum terpejam teringat kebaikan-kebaikan para santri dan teringat kebaikan Gus Mursyid. Walau kedudukannya jauh, Gus, putra Kiai sedang dia santri kacung. Namun Gus Mursyid seolah menganggapnya sebagai kakak sendiri. Semua keluh kesah Gus dicurhatkan kepadanya termasuk perasaan cinta Gus Mursyid pada perempuan idamannya pun diceritakan ke Paidi. Suatu sore ba'da isyak Gus Mursyid berkunjung ke kamar Paidi dan bertanya, "Kang, aku ditanya perempuan begini. Kamu senang sama aku ini senang apanya?" Lah jawabnya bagaimana Kang? "Loh, sampeyan jawab gimana?" Paidi ganti bertanya. "Belum tak jawab aku minta waktu untuk konsultasi dengan kakakku, maksudku panjenengan." "Loh kalau gitu sampeyan jawab aja, aku seneng sampeyan itu seneng keseluruhannya, seperti melihat gunung, seneng apanya, ya seneng semuanya toh, di gunung itu ada rimbun-rimbunnya, ada macannya, ada bedesnya, ya apa yang ada di gunung itu saya senang." Gitu loh. Tak urung Gus Mursyid tertawa hingga tawanya terdengar keluar kamar. Pikiran Paidi masih melayang-layang mengingat kenangannya di pondok ini penuh suka duka. Tapi malam ini dia harus tidur. Tidur kualitas. Walaupun sebentar namun badan terasa segar. Maka dibacanya doa sebelum tidur dan zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, berulang-ulang hingga tertidur pulas berkualitas. Keesokan paginya ba'da subuhan Paidi sudah berada di teras ruang tamu seperti biasanya kalau Abah Kiai memanggil.
Kali ini Paidi tampak rapi dan wangi. Pagi tadi dia mandi di kamar itu yang memang sudah tersedia kamar mandi shower lengkap dengan sabun, sampo dan handuknya, bahkan tersedia pula minyak wangi tanpa merek. Paidi pagi itu sudah menyapu dan menimba air untuk menyiapkan para santri. Pekerjaan itu sudah dibagi pada para santri sebagai tugas tambahan. Abah Kiai belum datang tapi Paidi memberanikan diri minta pada pembantu untuk menyiapkan kopi seperti biasanya. Hanya rokoknya yang ndak ada. Ali Firdaus, sekarang kamu sudah tamat dari pesantren ini walau tanpa diwisuda. Mulai hari ini kamu bebas menjalani hidupmu, dan bebas di bumi mana kamu akan tinggal. Tapi bila kamu ingin singgah dan menginap di pondok ini pintunya selalu terbuka untuk Ali Firdaus. Kapan saja, ucap Pak Kiai mengawali pembicaraan, dan Paidi hanya tertunduk diam mendengarkan tanpa komentar. Ini uang 1.000 rial, jariahkan ke Masjid Demak. Ini uang 15 juta rupiah, anggap sebagai gajimu selama bekerja di pondok. Ini sarung putih, dan tasbih kesukaanku. Kuhadiahkan padamu. Jalanilah hidupmu dengan derajatmu yang sekarang. Uangmu sisa dari pemberian bapakmu aku taruh dalam rangselmu. Apa sudah kamu cek? Wejang Pak Kiai sambil menyerahkan barang-barang tadi. Ketika disebut uang sisa pemberian bapak, Paidi tak kuasa menahan tangis. Kenangan baik buruk bapaknya, ternyata almarhum bapaknya juga masih ngurusin dia. Paidi menangis di depan Kiai tak pernah dengan tangisan lepas seperti ini. Perasaannya campur baur dia tuntaskan dengan tangis itu. Setelah hatinya reda, dia cium tangan Abah Kiai agak lama seolah itulah ciuman tangan terakhir dan Abah Kiai pun juga melelehkan air mata. Waktu berjalan cepat. Ndak terasa Ali Firdaus atau Paidi sudah 7 tahun digembleng di pondok ini yang mengajarkan pembinaan menata hati dan lelaku. Hari Minggu waktu duha, dengan menenteng ransel Paidi muda melangkah keluar dari gerbang pondok. Sebenarnya tak pantas disebut gerbang karena pintu pondok ini kecil saja dan terbuat dari kayu. Sebenarnya banyak alumni yang berniat dan sanggup memperbaiki pintu pondok ini supaya layak disebut gerbang. Bahkan karena banyak tamu-tamu asing yang berkunjung ke pondok ini, pemerintah daerah maupun pusat melalui Departemen Agama telah menawarkan untuk merenovasi pondok. Namun dengan halus Abah Kiai selalu menolak semua tawaran itu. Sebelum kaki kanannya dilangkahkan melewati pintu gerbang, bila hendak melangkah ke arah yang lebih baik, langkahkanlah kaki kanan dahulu. Di benak Paidi sudah tersusun rencana untuk hari ini. Pertama dia harus ke Demak untuk menyerahkan 1.000 rial sebagai jariahnya sebab kalau ditunda bisa lupa. Dari Demak, ia akan mencari kos-kosan di daerah Mojokerto. Sebenarnya Paidi masih punya rumah sementara yaitu rumah warisan bapaknya yang sekarang mungkin sudah menjadi pondok yang dikelola kakaknya. Namun karena tekadnya bulat untuk tidak kembali ke kampungnya, ia memilih Mojokerto sebagai tempatnya untuk mengabdi. Jombang, Demak, Mojokerto ditempuhnya 8 jam dengan kendaraan umum termasuk lancar. Tiba di Mojokerto belum maghrib dan ia berhenti di depan pasar besar yang sudah agak sepi. Di sana ada Andong yang belum pulang maka disamperilah Andong itu. Pak saya mau cari kos. Kosan di dekat-dekat sini di mana ya? Ananda mau cari kos-kosan. Mending kontrakan aja di dekat kampung saya ada kemarin baru minta tolong saya. Kalau anak mau mari saya antar sekalian saya pulang. Waman yattaqillaha yaj'alhu mahroja. Barang siapa bertakwa pada Allah, akan selalu tersedia jalan keluar bagi problemanya. Ngomong-ngomong dalam perjalanan,
Paidi muda menjadi tahu kalau tukang andong itu namanya Maimun dan Paidi memanggilnya Mbah Maimun. Mbah Maimun selalu mangkal di depan pasar. Kelak Paidi sering pulang bareng bersamanya sehingga akrab. Perjalanan mereka ndak lama. Kira-kira hanya setengah jaman keduanya telah sampai di tempat yang dituju. Di sana Paidi dikenalkan dengan seorang perempuan yang dipanggil Bu Prayit. Ibu ini adalah yang punya rumah kontrakan itu. Setelah mengenalkan Mbah Maimun pamit pulang. Paidi mengutarakan maksud dan tujuannya juga menjelaskan tentang dirinya yang telah magang di pondok terkenal dari Jombang pada perempuan ini. Entah karena apa perempuan ini senang dan percaya pada Paidi seolah dia melihat anaknya sendiri. Paidi diajak melihat-lihat rumah yang akan dikontraknya. Rumah ini mungil tetapi bersih. Ada ruang tamu lengkap dengan meja kursi plastiknya. Ada dapur kecil walau ndak ada kompor tapi ada wastafel dan tempat mencuci piring lengkap dengan beberapa piring melamin. Dapur ini dekat ruang makan yang lengkap ada meja makan dan 2 buah kursi plastik. Kamar mandi hanya 1/4 kali 1/4 meter persegi. Ada kloset duduk warna putih dan bersih, tidak ada bak mandi tapi ada 1 ember plastik dan gayung mandi. Ada shower terbuat dari logam walau tidak mengkilat dan agak kotor namun tidak berkarat. Di bawah shower ada keran yang airnya bisa ditampung di ember untuk membersihkan diri bila habis buang air. Dan ada sebuah kamar tidur dengan sebuah amben dan tikar di atasnya, tidak ada bantal guling. Ada sebuah lemari plastik resleting yang masih berfungsi, ada sebuah meja kecil dan 2 buah kursi plastik. Nampaknya rumah ini terawat. Walaupun daya listriknya hanya 500 watt sudah cukup dan berlebih untuk ukuran rumah ini, bahkan listrik musola disuplai dari daya rumah ini. Skakelar dan kabel-kabel tertata rapi. Nampaknya penataan listrik ini dilakukan oleh orang yang ahli dan terencana. Tidak banyak pembicaraan dan tanya jawab ketika keduanya mengobservasi rumah mungil itu. Sampai keduanya kembali keluar rumah, nampaknya hari sudah menjelang maghrib. Wali Paidi minta izin untuk boleh beristirahat dan sholat di musola jelek dekat rumah itu dan berjanji setelah sholat maghrib akan menemui Bu Prayit di rumahnya. Bagda maghrib Paidi memenuhi janjinya sowan ke rumah Bu Prayit. Ternyata ibu ini baik sekali dan beliau juga telah menyediakan makan malam walau dengan menu seadanya. Kalau anak mau, anak boleh ngontrak setahun 2 juta saja asalkan anak mau ngeramut, memelihara, musola itu. Musola ini dulu bapaknya anak-anak yang bangun, dibangun sendiri tanpa bantuan orang kampung. Dulu yang sholat hanya kami sekeluarga. Kini sudah ada yang mau berjamaah di situ. Tanah musola itu masih tanah keluarga kami. Jadi tolong dipelihara, jangan sampai dijadikan gardu oleh orang kampung. Batin Paidi kok murah? Tadi menurut info dari Mbah Maimun pernah ditawarkan 5 juta per tahunnya. Iya Bu, saya janji akan merawat musola itu. Ini uangnya 4 juta, saya kontraknya 2 tahun, kata Paidi sambil menyerahkan uang. Ndak usah dibayar 2 tahun, setahun dulu, nanti kalau anak kerasan boleh diteruskan lagi, bahkan kalau anak menyicilnya saya juga ikhlas, sahut Bu Prayit sambil menyerahkan uang 2 juta kembali. Ngomong-ngomong, anak kerja di mana? Tolong KTP-nya. Nanti saya serahkan ke Pak RT. Kebetulan masih familinya bapaknya anak-anak. Maaf Bu, saya belum punya KTP, hanya ini saja surat yang saya punyai, kata Paidi sambil menyerahkan akte kelahiran. Nama saya Ali Firdaus. Tapi sama Gus Mursyid, diganti menjadi Ali Paidi, dan sampai sekarang dipanggil Paidi. Maaf Bu. Oh. Ya ndak apa-apa,
Selanjutnya sambil basa-basi, Paidi juga ikut makan malam di situ. Lumayan pikirnya. Dan setelah terdengar azan isyak dari masjid sebelah, Paidi mohon undur. Ternyata kasur busa seukuran amben di kamar Paidi dibawakan juga terpaksa Paidi mengusung kasur itu tidak bisa sekali karena ada spray putih dan kompor gas kecil yang harus dia bawa pula. Malam itu Paidi tidur di kamarnya sendiri dengan kasur busa yang berspray bersih, walaupun tanpa bantal. Dia menggulung beberapa sarungnya sebagai bantal. Pikiran Paidi menerawang ke masa depan yang belum jelas baginya. Pikirannya mengobservasi pasar yang tadi siang dia lihat dan terlintas padanya akan berdagang minyak wangi di pasar itu. Mengapa minyak wangi? Ternyata dia terobsesi oleh tangan Abah Kiai yang selalu wangi bila dia menciumnya. Tak biasanya Paidi menyusun rencana. Kali ini menjelang tidur di tempat baru ini dia seolah menyusun rencana apa yang harus dilakukannya mendatang, mulai di mana lapak dagangannya menetap. Di mana dia harus kulakan bibit minyak wangi. Bahkan dia juga memikirkan untuk mencampur bau-bauan itu menjadi sesuatu yang baru. Strategi harga juga dia pikirkan termasuk kiat promosinya. Pikirannya terus bergolak. Tahu-tahu suara lonceng jam dari rumah Bu Prayit sayup-sayup terdengar berdentang 11 kali. Menjelang subuh Paidi sudah rapi dan bersila di musola. Dia mendengar suara orang sedang mempompa air dengan pompa tangan. Ternyata Bu Prayit yang sedang memompa untuk memenuhi tandon air di atas kebutuhan kamar mandi dan musola. Sejak saat itu memompa air menjadi pekerjaan rutin Paidi setiap pagi dan terkadang sore. Hari Jumat bulan Muharram pertengahan bulan, seperti biasanya Paidi melayani pelanggannya untuk kebutuhan Jumat. Umumnya pelanggannya adalah para laki-laki yang akan melaksanakan sholat Jumat. Barang yang laris pada hari itu adalah siwak dan minyak, hajar aswad. Dan ada produk baru juga mulai tren adalah minyak, Amir Oud, sedang merek yang lain biasa-biasa saja tergantung selera. Saat duha hari itu Paidi melayani perempuan setengah baya yang cantik. Tidak seperti biasanya mereka membeli minyak-minyak untuk keperluan Jumat. Perempuan ini membeli decolongit, minyak yang biasanya digunakan untuk mewangikan kafan orang mati. Ada yang meninggal tah Bu, kau belinya banyak? Ah tidak Mas, hanya untuk sendiri, saya senang bau itu. Setelah menerima barang, perempuan itu membuka satu botol dan mengecerutkannya ke tangan Paidi sambil tersenyum. Plus pikiran Paidi teringat bau ini adalah bau minyak wangi yang sering tercium di kamar Abah Kiai kalau dia sedang membersihkan kamarnya. Paidi berdiri temenggengan karena selain bau itu merangsang ingatannya, dia juga seolah melihat Abah Kiai berjalan beberapa meter di depannya dengan melambaikan tangan. Semuanya jadi berapa Mas? Perempuan itu mengagetkan Paidi. Terserah Bu, maaf sekarang jam berapa? Lo jangan gitu, saya beli lo. Iya Bu, saya jual. Tapi sekarang jam berapa? Ibu itu melihat arlojinya. Jam 11 lebih 5 menit, kata ibu itu sambil menyerahkan uang 100 ribuan. Terlalu banyak Bu, biasanya saya jual sebotolnya 30 ribu. Tapi untuk ibu 3 botol itu dibayar berapa terserah. Ya sudah kalau gitu, saya bayar 100 ribu semuanya, saya beli. Ya saya jual Bu. Terima kasih, kata Paidi sambil menerima dan sekaligus meringkes uang yang ada di kotak. Pikiran Paidi tidak tenang, tapi dia tidak tahu firasat apa ini, setelah menutup dagangannya dengan kain putih. Paidi bergegas menuju masjid di depan pasar untuk sholat Jumat. Sholat Jumat berjalan biasa-biasa saja.
Tidak ada pengumuman yang mengejutkan, cuman kali ini Paidi mengisi kotak infak lebih banyak dari biasanya. Selesai Jumatan seperti biasanya, dia tidak langsung membuka lapak tapi mampir dulu ke warung sate kambing depan pasar. Belum sempat pesan gulai kesukaannya, punggung Paidi seakan ada yang mencolek. Dia menoleh dan ternyata di kejauhan ada Mbah Maimun yang melambaikan tangan memanggil Paidi. Urung makan gulai kambing, Paidi bergegas menghampiri Mbah Maimun. "Ndak usah nyate dulu sekarang, ayo ikut aku ke Jombang. Gurumu, Kiai Takim Sedo barusan abis Jumatan." "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Abah Kiai, jenengan dapat berita dari mana?" "Sudah, jangan banyak tanya, kita harus cepat ke sana, nanti dikuburkan setelah asar di komplek pemakaman pondok." Tanpa terasa air mata Paidi mengalir. "Lo jangan menangis, kamu kalau gembeng gitu jangan ikut ke makam lo," kata Mbah Maimun mengingatkan Paidi. Dokar itu berjalan lewat jalan raya yang biasa dilalui kendaraan umum. Sangat santai dan terkadang disalip oleh mobil dan sepeda motor. Selama perjalanan mereka berdua tak lepas dari bersolawat. Kadang saling bercerita namun tetap dalam keadaan bersolawat. Dari perjalanan itu Paidi tahu masa muda Abah Kiainya. Ternyata beliau ahli kanuragan. Sewaktu muda Abah Kiai bersama Mbah Maimun berusaha menangkap maling yang sering merusuhi kampung. Maling ini bila dikejar masyarakat dan dia masuk ke semak-semak maka tidak bakal bisa ditangkap oleh masyarakat. Pernah maling ini masuk ke suatu kebun dan orang kampung mengepung dan mengoperasi kebun itu semalam suntuk namun hasilnya nol. Akhirnya orang kampung itu minta tolong pada sang pendekar, Abah Kiai, untuk menangkap hidup-hidup malingnya. Pada operasi tangkap maling tersebut, Abah Kiai mengajak Mbah Maimun hanya mereka berdua saja. Tatkala maling bertindak kejahatan lagi dan diurak oleh orang kampung. Maling ini masuk ke kebun pisang, dan hilang begitu saja. Kejadian ini dilaporkan ke Abah Kiai yang waktu itu masih belum Kiai, tapi sang pendekar. Oleh sang pendekar masyarakat kampung itu diminta untuk tetap mengepung kebun dan tidak beroperasi dalam kebun. Sementara yang operasi dalam kebun hanya mereka berdua dengan membawa seutas tali. Tidak ada perkelahian dalam kebun pisang itu. Dengan cekatan mereka berdua mengikat satu pohon pisang dengan tali yang mereka bawa. Keesokan harinya orang kampung mendapati maling itu sudah terikat pada sebatang pohon pisang dengan kaki yang agak terangkat dan tak bisa bergerak. Abah hanya berpesan pada orang kampung untuk tidak menciderai maling tersebut dan segera menyerahkannya ke polisi. Cerita lain menarik perhatian Paidi adalah bagaimana Mbah Maimun diislamkan oleh Abah Kiai. Kedua anak muda ini memang dikenal sebagai jago kanuragan. Keduanya bersahabat walaupun beda keyakinan. Keduanya sering adu kesaktian, walaupun sifatnya hanya latihan. Misalnya, saling mencabut lidi yang ditancap ke tanah. Walaupun hanya lidi yang ditancap ke tanah, namun tidak semua orang bisa mencabutnya. Bahkan pemuda yang badannya kekar pun tidak dapat mencabutnya. Namun untuk mereka berdua ya gampang saja. Suatu saat di bulan Ramadan, Maimun muda yang pekerjaannya jualan roti ini lewat depan langgar, yang kebetulan Abah Kiai muda ini sedang turun dari langgar atau musola itu. "Kim, kalau kamu mau makan roti ini satu saja sekarang, maka roti serombong ini kuberikan padamu," kata Maimun menggoda. "Ndak, rotimu keras seperti batu gitu," sahut Abah Kiai sambil lalu dan keduanya berpisah. Menjelang maghrib Maimun datang ke gubuk Abah Kiai.
sambil merunduk minta maaf karena roti dagangannya semua keras seperti batu. Setelah sholat maghrib, Abah Kiai muda menemui Mbah Maimun muda. Mbah Maimun minta supaya Abah Kiai memulihkan roti dagangannya. "Kim, tolong ini dikembalikan lagi. Saya bisa rugi besar dan tambah melarat." "Ndak bisa, Mun. Itu bukan aku yang menjadikan batu, tapi Gusti Allah. Makanya kamu jangan suka mengganggu orang yang lagi puasa. Aku ini kasihan sama kamu. Masak di dunia sudah melarat, nanti kamu di akhirat melarat lagi." Begitu lanjut Abah Kiai. Mbah Maimun muda merasa terpukul hatinya, lalu beberapa hari kemudian Mbah Maimun muda menjadi Islam dan berguru ke Abah Kiai yang sahabatnya itu. Cerita Mbah Maimun ini mengingatkan Paidi tatkala ingin belajar kanuragan di pondok. Waktu itu para santri pada hari-hari tertentu mereka juga belajar bela diri dan kanuragan. Paidi ingin bergabung dengan mereka, namun dilarang oleh Gus Mursyid putra Abah Kiai. Dalam suatu kesempatan Paidi diwejang oleh Abah Kiai. "Ali Firdaus, pilih mana antara kamu menjadi orang jagoan yang kalau berkelahi ndak pernah kalah, atau kamu menjadi orang yang ndak punya musuh?" Paidi memilih ingin menjadi orang yang ndak punya musuh. Hingga sejak saat itu ia tidak pernah mencoba untuk belajar bela diri kanuragan. Tanpa terasa sambil bercerita dan terus bersolawat, Dokar sudah di depan pintu pesantren beberapa saat sebelum adzan asar dikumandangkan. Mbah Maimun melepas kuda dan ditambat di sebatang bambu, membiarkan kuda itu beristirahat. Suasana sepi, nampaknya belum banyak pelayat yang datang. Paidi dan Mbah Maimun menuju masjid pesantren dan di sana sudah banyak santri serta ada keranda jenazah. Gus Mursyid bertindak menjadi imam sholat asar dan juga sholat jenazah. Tatkala jenazah dibawa keluar masjid untuk dimakamkan, ternyata di luar masjid sudah banyak pelayat. Mungkin ratusan orang sehingga seolah keranda itu berjalan di atas tangan-tangan orang-orang itu tanpa harus melangkah. Paidi ndak sempat menyentuh keranda, padahal dia ingin memikulnya sampai di pemakaman. Bahkan untuk mengejar keranda itu hanya sekedar ingin menyentuhnya saja tidak keburu. Ia berjalan di belakang Gus Mursyid menyusup di sela-sela pelayat agar bisa sampai ke pemakaman. Walau bagaimanapun Paidi ingin ikut menguburkan kiainya. Sampai di pemakaman Mbah Maimun sudah di sana dan sudah di dalam liang. Ia mempersilahkan dan membantu Gus Mursyid untuk turun ke liang lahat dan Paidi tanpa disuruh dia juga ikut nyebur dan berdiri antara Gus Mursyid dengan Mbah Maimun. Prosesi pemakaman berlangsung cukup singkat. Selanjutnya mereka menuju pendopo dalam untuk menerima ucapan bela sungkawa. Ternyata tidak banyak yang akan menuju pendopo atau masjid untuk sholat goib atau tahlil. Lalu yang ratusan orang yang takziah tadi pada kemana? Mereka pergi begitu saja dan bersih. Kamu tinggal di sini dulu, nanti tahlil dulu, saya tak pulang dulu," kata Mbah Maimun. Sebelum pisahan Gus Mursyid mencium tangan Mbah Maimun dan Mbah Maimun memeluk Gus Mursyid dengan pelukan yang sangat berarti. Setelah para tamu yang hanya beberapa itu satu persatu meninggalkan Gus Mursyid, dan hanya tinggal beberapa santri, Paidi bertanya setengah menebak, "Tadi sedonya sebelum Jumatan?" "Endak, menjelang Jumatan Abah memanggil saya untuk menggantikan beliau khutbah sekaligus mengimami Jumatan. Saat Jumatan beliau duduk mojok sebelah kanan saya hingga dari mimbar saya ndak bisa melihatnya. Selesai sholat saya sempat wiritan panjang saat santri mengingatkan bahwa Abah kok masih sujud. Saya dekati dan ternyata Abah sudah berpulang,
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selesai sholat maghrib Paidi mohon pamit dan tidak ikut tahlil. Sementara tamu-tamu yang akan menyalami Gus Mursyid makin mengalir. Sebelum pulang Paidi merogoh kantungnya dan memberikan semua hasil dagangan hari itu ke kotak amal yang disiapkan para santri. Setelah sholat duha di hari Sabtu akhir bulan biasanya, Wali Paidi pergi ke Surabaya untuk kulakan minyak wangi. Namun pagi itu Wali Paidi kedatangan tamu anak muda utusan Mbah Maimun. "Mas, panjenengan diutus sowan ke Mbah Maimun, beliau sedang sakit." Mendengar berita yang demikian, Wali Paidi membatalkan niatnya untuk pergi ke Ampel Surabaya guna kulakan minyak wangi. Dia lebih mengutamakan mengunjungi handai tolannya yang terkena musibah daripada urusan dagangan. Apalagi dia pernah punya pengalaman dengan Mbah Maimun, waktu taksiyah saat wafatnya Abah Kiai. Dari cerita Mbah Maimun, dia lebih mengenal Abah Kiai yang mungkin Gus Mursyid sendiri belum tahu. Sebab Wali Paidi tahu persis kalau Abah Kiai ndak pernah cerita tentang dirinya, apalagi tentang kehebatannya. "Ya, sampeyan balik dulu mas, insya Allah saya menyusul," jawab Wali Paidi sambil menenteng sajadah turun dari musola. Beberapa saat kemudian, hampir bersamaan dengan sang utusan Wali Paidi sudah sampai di rumah Mbah Maimun karena memang jaraknya ndak terlampau jauh. Belum sampai masuk rumah Mbah Maimun, Wali Paidi sudah dicegat oleh istri Mbah Maimun dan diberitahukan bahwa Mbah Maimun sedang tidur. "Jangan dibangunkan Mbah, biar saya tunggu di masjid sebelah. Nanti kalau Mbah Kakung sudah bangun tolong saya dikabari," pinta Wali Paidi pada istri Mbah Mainum sambil mencium tangannya dan berbalik menuju masjid. Karena etikanya tak boleh merokok dalam masjid, maka Wali Paidi memilih bersandar di tiang serambi masjid sambil menikmati rokok dengan angin yang silir-silir. Rokok belum habis sebatang Wali Paidi tertidur, untung aja puntung terjatuh tidak mengenai pakaian dan badannya. Ndak lama, kira-kira 10 menitan Wali Paidi tertidur sudah dibangunkan oleh anak kecil yang memberitahukan kalau Mbah Maimun sudah bangun. Walau tertidur hanya sebentar, namun Wali Paidi sempat bermimpi yang seperti nyata. Setelah bangun dari mimpi yang seperti nyata itu, karena dibangunkan bocah, maka Wali Paidi segera bergegas menuju rumah Mbah Maimun. Tanpa harus permisi dan minta izin pada yang punya rumah, Wali Paidi langsung nyelonong ke dalam kamar Mbah Maimun. Di dalam kamar Mbah Maimun sudah ada segelas air putih dan secangkir kopi yang telah disediakan oleh istri Mbah Maimun untuk Wali Paidi. Aku sakit apa? Kok beberapa hari ndak sembuh? Sudah ke puskesmas dan memohon petunjuk Allah. Tadi malam aku mimpi kedatangan tamu, orangnya pakai baju putih, rupanya bersih, dan mengatakan kalau aku harus tanya padamu tentang penyakitku ini. Kok aneh, padahal kamu bukan dokter atau dukun, kata Mbah Maimun tanpa menunggu Wali Paidi duduk. Atau malaikat Ijroil ya akan mencabut nyawaku, tapi suruh tanya kamu, barangkali aku punya utang janji atau apa? Lanjut Mbah Maimun sambil berusaha duduk. Wali Paidi tak segera menjawab, bahkan bertanya hal lain. "Ini kopinya untuk saya ya Mbah. Maaf saya minum loh Mbah," ujar Wali Paidi sambil mengeluarkan sebatang rokok. Setelah nyeruput kopi dan menyalakan rokoknya, Wali Paidi menyalami Mbah Maimun dan mencium tangan Mbah Maimun dengan takzim dan duduk kembali karena memang dari tadi Wali Paidi belum salaman dengan yang punya rumah. "Sampeyan ini ndak sakit Mbah, penyakit sampeyan ini sampeyan buat sendiri karena sampeyan sembrono," ujar Wali Paidi menunduk dan membuat Mbah Maimun penasaran. "Sembrono? Itu maksudnya apa?"
dijelaskan dengan bahasa dohir saja, jangan pakai sanepan, saya sudah ndak kuat mikir sanepan, timpal Mbah Maimun sambil duduknya agak maju. Saya tadi nunggu sampeyan tidur, saya liar-liar di masjid sebelah, lalu khodam sampeyan datang ke saya, berkeluh kesah, kalau sudah ndak sampeyan rawat lagi. Dan dia sendiri ndak bisa pergi jadi sampeyan ya sakit ini. Jelas Wali Paidi yang membuat Mbah Maimun tambah ndak jelas. Khadam, kamu kalau ngomong yang jelas. Saya seumur-umur sejak Islam ndak pernah pelihara makhluk-makhluk itu. Ilmu-ilmu gitu sudah saya lepas sejak saya muda dulu. Jadi yang ketemu kamu tadi pasti sihir dari orang lain, ujar Mbah Maimun belum mengerti dan penasaran. Maaf, jangan suudzon. Gini loh Mbah, panjenengan waktu di Makkah beberapa tahun yang lalu tepatnya hari Senin Legi bulan Safar tahun itu bertempat di rumah Syekh Masyaih. Panjenengan oleh beliau diijazahi hizib, yang saya ndak tahu namanya. Waktu ijab kabul itu panjenengan menghadap membelakangi Ka'bah sedang Syekh menghadap Ka'bah. Sayang sekali hampir 3 tahun ini hizib itu tidak pernah panjenengan openi lagi. Sudah tidak pernah panjenengan amalkan lagi. Jelas Wali Paidi. Mbah Maimun diam dan memejamkan mata. Dari sudut matanya keluar butiran-butiran air mata. Benar nak, iya saya khilaf. Astagfirullah, astagfirullah hal azim. Mbah Maimun setengah bergumam. Suasana hening beberapa saat, tamuku semalam, mungkin Nabi Hidelir, ya ucap Mbah Maimun memecah keheningan. Saya ndak tahu Mbah, tapi ketika saya tadi di masjid situ, saya setengah mimpi didatangi oleh khodam hizib yang panjenengan sia-siakan itu. Dia memakai surban hijau. Dia juga curhat ke saya tentang perlakuan panjenengan yang sudah tidak peduli dengan khodam hizib yang sampeyan tinggalkan itu. Sibuk dengan urusan dunia, ujar Wali Paidi. Astagfirullah, astagfirullah. Mbah Maimun beristighfar, entah berapa kali kemudian mulutnya komat kamit entah membaca apa sambil menunduk dan sekali-sekali menseka air matanya. Setelah Mbah Maimun beristighfar dan membaca kembali hizibnya, mungkin cukup lama, dalam suasana hening itu Wali Paidi sempat keluar untuk merokok, dan setelah kembali tampak perubahan di raut muka Mbah Maimun yang tadinya agak kusut tanda-tanda orang lagi sakit sekarang tampak sumringah dan segar. Dan hatinya bernyanyi kembali, Ya Rohman, Ya Rohim, Ya Aziz, Ya Robbal Alamin, Ya Halim, Ya Aliyam, Ya Ali, Ya Azim. Zikir tak henti-henti. Sampai bunyi beduk leluhur dari masjid sebelah rumah Mbah Maimun memecahkan suasana hening yang penuh kebahagiaan itu. Saya mohon pamit dulu Mbah. Sudah leluhur, kata Wali Paidi sambil senyum menyaksikan kebahagiaan Mbah Maimun. Jangan kesusu dulu, kita jamaah di masjid dulu. Nanti kamu yang ngimami, biar saya yang bilali. Jangan Mbah, nanti murid-murid Kiai Abdul Hakim kaget, wong saya celanaan dan ndak pakai kopsyah, elak Wali Paidi sambil enggandeng nuntun Mbah Maimun ke masjid. Turun sholat leluhur di halaman masjid Wali Paidi mencium tangan Mbah Maimun untuk pamitan, namun dicegah oleh Mbah Maimun, menunjuk rumahnya. Kelihatannya ada oleh-oleh dari Mbah Nyai, ujar Mbah Maimun sambil memberikan isyarat ke arah Mbah Nyai yang datang menghampiri Wali Paidi sambil menyerahkan sebuah bungkusan. Ndak usah repot-repot gini Mbah, ujar Wali Paidi menerima bingkisan itu dan sekaligus mencium tangan Mbah Nyai istri Mbah Maimun. Ndak nak, ndak repot,
Barang ini sudah disiapkan oleh Mbah Mun. Dia pesan kalau kapan-kapan Nak Paidi datang ke rumah, saya disuruh menyerahkan barang ini. Karena Nak Paidi datangnya sekarang, ya saya serahkan sekarang. Bungkusnya aja sudah bleduken. Ndak pakai upacara serah terima, Wali Paidi membawa aja bungkusan itu yang nampaknya seperti bukukan payung. Lalu mohon pamit untuk segera kembali ke rumah karena rencana kulakan minyak wangi ke Surabaya sudah gagal. Sampai di rumah sebelum ganti celana, Wali Paidi segera membuka bungkusan oleh-oleh dari Mbah Maimun yang dibungkus dengan kertas koran berlapis-lapis. Dan ternyata isinya adalah sebuah pecut untuk menggiring dokar. Wali Paidi tersenyum memandangi barang itu. Walau tidak baru, namun barang itu sangat berharga bagi Wali Paidi, yang nantinya dia pajang di ruang tamu sebagai hiasan sekaligus sebagai pengingat. Wali Paidi terima undangan dari Kiai Mursyid untuk datang ke pondoknya nanti hari Rabu ba'da asar. Wali Paidi heran juga mendapat undangan itu, padahal hari Rabu itu jauh dari waktu haul Abah Yai, abahnya Kiai Mursyid yang dulu Wali Paidi kecil pernah mondok atau tepatnya ngacung di sana. Dan juga tidak mungkin kalau acara itu adalah acara kondangan Walimatul Urusi, karena kalau yang demikian maka Wali Paidi pasti diundang jauh hari sebelumnya. Atau bahkan beliau dilibatkan dalam kepanitiaan, karena diundang ke pondok maka Wali Paidi berpakaian menyesuaikan adat pondok. Dia memakai sarung, baju koko lengan panjang warna krem kesukaannya. Kopiah hitam baru tanpa serban karena memang dia ndak biasa pakai serban. Tak lupa minyak wangi, Amir Oud, kesukaannya, serta tak lupa tasbih pemberian Abah Yai. Menuju pondok, Wali Paidi ingin berjalan kaki lewat jalan terabasan. Setelah mengambil wudhu dia berangkat dari musola, tidak menuju jalan raya, tapi menuju ke Barongan dan Seliut. Telah sampai di Pematang dan dia berjalan menuju kebun di depannya. Dan setelah berjalan menghabiskan sebatang rokok, Wali Paidi sudah dekat dengan jalan raya, dan setelah menyeberang jalan itu masuk gang sudah tampak gerbang pondok yang kecil dan jelek itu. Sampai di pondok, Wali Paidi kelingak-kelinguk memandangi keadaan pondok yang sudah banyak berubah dibanding ketika dia masih di situ dulu. Hanya pintu gerbang yang tidak pernah diubah tetap kecil dan jelek seperti dulu. Untung ada santri yang memang ditugasi untuk menghadang dan menerima tamu. Undangannya di Masjid Yai, ujar santri muda itu. Masjid, bukannya di aula, sahut Wali Paidi. Memang acara ini tertulis di undangan diadakan di aula pondok, yang ternyata juga adalah masjid pondok. Wali Paidi sudah hafal betul dengan situasi masjid ini. Di mana toilet dan tempat wudhunya. Di mana gudang untuk menyimpan alat-alat kebersihannya. Bahkan di ruang atau sudut-sudut mana biasanya santri-santri nakal bersembunyi untuk merokok atau tiduran. Wali Paidi masuk masjid itu tanpa wudhu dulu karena dia memang masih punya wudhu. Namun dia tetap ke tempat wudhu untuk cuci kaki. Setelah memberi salam, Wali Paidi masuk dan langsung disambut oleh Kiai Mursyid sendiri dan digelandang untuk duduk, tepatnya bersila, di depan berdampingan dengan Kiai Mursyid. Di depan mereka, telah duduk beberapa orang santri torikot yang akan diwisuda. Rupanya ini adalah acara wisuda jamaah torikot yang sudah dinyatakan lulus dari pondok ini. Sedang yang duduk di samping-samping yang hampir memenuhi aula atau masjid itu adalah santri-santri lain yang lagi belajar untuk hafiz Quran atau santri-santri yang sedang belajar ilmu nahwu dan sorof. Dan juga santri-santri kecil pemula yang jumlahnya puluhan. Aula atau masjid itu tidak sumuk, karena sekarang sudah dipasang AC.
Setelah melakukan ritual wisuda sebagaimana biasanya, Kiai Mursyid memberikan wejangannya yang didengarkan dengan takzim oleh para santri. Acara yang diprotokoleri sendiri oleh Kiai Mursyid ini tiba-tiba meminta dengan hormat dan sangat agar Al-Mukarrom H. Ali Firdaus, nama asli Wali Paidi, sebagai alumnus pondok ini untuk memberikan sepatah dua patah kata wejangan pada santri Thariqat yang akan diwisuda. Padahal kalau dilihat pada daftar alumnus pondok yang sengaja dipajang dan diupdate setiap periode, nama Ali Firdaus tidak terpampang karena memang dia belum pernah diwisuda dari pondok ini. Tapi entah mengapa Kiai Mursyid meminta Wali Paidi untuk memberi sambutan pada acara sepenting itu. Yang pasti ini bukan dimaksudkan untuk menggoda atau mempermalukan Wali Paidi. Yang jelas permintaan itu keluar dari hati yang tulus untuk minta petuah Wali Paidi. Wali Paidi pun tidak kaget walau dia tidak mengira sebelumnya untuk diminta sambutan. Dengan tenang dia mengambil mic yang sudah disiapkan. Setelah membaca sholawat serta salam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ta'awuz lantas mengutip Al-Baqarah ayat 32. Dia berhenti sebentar sambil tetap memutar tasbih yang dia bawa dari rumah. Membiarkan suasana agak hening, lalu dengan suara lirih namun dapat terdengar jelas beliau berfatwa. Jadi orang Thariqat itu kobaannya berat, terutama nanti kalau doanya mandi, mustajabah. Oleh karena itu harus sering-sering memotong kuku. Sekian terima kasih, mudah-mudahan manfaat, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Paidi mengakhiri tausiah yang amat-amat sangat singkat menurut ukuran umum. Dengan raut muka yang tampak sedih, beliau menyerahkan mic kembali ke Kiai Mursyid. Tidak ada salam dan tepuk tangan karena kebiasaannya memang tanpa tepuk tangan. Banyak santri yang tampak manggut-manggut dan temenggengen hingga tak mampu menjawab salam. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka, wisuda di pesantren ini memang tanpa penyerahan ijazah. Karena ijazah telah ada di kepala dan hati masing-masing wisudawan. Setelah membacakan daftar kelulusan jamaah Thariqat dari pondok pada masa pendidikan tahun itu yang nanti untuk update daftar alumni yang selalu dipajang di luar masjid dan nama Ali Firdaus tidak ada di dalamnya, Kiai Mursyid menutup acara dengan doa kafaratul majelis. Acara bubar dengan sendirinya yang didahului dengan salam-salaman dan santap sore di halaman masjid. Kiai Mursyid tidak ikut berbaur dengan para santri. Beliau menggandeng tangan Wali Paidi menuju ruangan khusus kerjanya untuk minum kopi santai menikmati hidangan ringan sambil menunggu azan maghrib. Kok disuruh sering-sering motong kuku itu maksudnya apa toh bos saya diterangkan isyarah-isyarah semacam itu, pinta Kiai Mursyid sambil menawarkan rokok ke Wali Paidi. Lah iya, toh Kang, supaya menjadi ikhlas orang kan harus mengikis abis keangkuhan. Yang jadi penyakit itu kan, bapakku, istriku, anakku, hartaku, jabatanku, ideku, bahkan doaku, padahal semuanya itu kan bukan miliknya toh Kang. Jadi, itu yang harus dikikis abis. Pendek kata, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah semata, kata Wali Paidi layaknya orang berkhotbah. Iya, pendeknya semua, itu harus dipotong, dibuang ditenggelamkan ke dalam fana bilah, tukas Kiai Mursyid sambil menyodorkan api ke Wali Paidi. Azan maghrib berkumandang.
Beliau berdua tampaknya masih punya wudhu hingga dengan berkumur sedikit dan membuangnya di wastafel mereka bergegas ke aula tadi yang sekarang berfungsi jadi masjid. Setelah sholat maghrib dan segala ubeo rampenya selesai, Wali Paidi mohon pamit. Sebelum keluar pondok, Wali Paidi menyempatkan mampir ke koperasi pondok untuk membeli rokok dan iseng-iseng menanyakan alat potong kuku yang ternyata barusan sudah diborong habis oleh para santri. Wali Paidi memang tak terbiasa memakai jam tangan, tapi dia ingat nanti Ba'da Ishak harus menghadiri rapat RT di kampungnya untuk persiapan kerja bakti yang setiap sebulan sekali diadakan. Maka Wali Paidi urung menuju jalan raya untuk naik angkutan umum. Dia malah baik ke dalamnya Kiai Mursyid. Di sana dia ketemu Kiai yang sedang membuka-buka kitab dengan tasbih tetap berputar di tangannya. "Kang, numpang lewat, kalau naik kolt umum ndak nututi," kata Wali Paidi sambil ngeloyor ke ruang tengah yang biasanya sepi. Kiai Mursyid ndak menjawab apa-apa, hanya kepalanya memberi isyarat setuju. Sejurus kemudian Wali Paidi sudah berada di musolahnya dalam posisi berdiri. Untung musolah sudah sepi walaupun lampu dalam musolah belum atau tidak dimatikan. Begitu kebiasaannya sampai setelah sholat Ishak baru dimatikan. Bulan Ramadan menjelang tanggal-tanggal malaman, beberapa bulan sebelum Wali Paidi diangkat menjadi wali dunia mewakili Indonesia, seolah Wali Paidi terima kodaran. Pada pagi di hari itu Wali Paidi diminta bersedia untuk menjadi haji badal menggantikan calon jemaah haji yang meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Wali Paidi tidak menolak, bahkan bersyukur karena keluarga almarhum mempercayainya untuk menjadi haji pengganti. Awal bulan Syawal, semua urusan administrasi sudah beres. Bahkan paspor coklat pun telah tertulis nama Ali Firdaus sebagai calon jamaah haji tahun itu. Urusan administrasi tidak mudah dan cukup rumit, namun bisa teratasi dalam waktu yang relatif cepat walaupun cukup menguji mental. Hingga resmi nama Ali Firdaus adalah calon jemaah haji kloter 170-an yang sudah termasuk kloter akhir hingga harus ke Makkah lebih dahulu. Tidak banyak tetangga yang tahu kalau Wali Paidi akan naik haji. Wali Paidi pun hanya mengirim surat pada kedua saudaranya untuk minta doa restu. Bahkan untuk mengungkapkan rasa syukur, Walimatul Hajj pun Wali Paidi hanya mengajak sarapan bareng pada 3 orang tetangganya yang biasa menjadi makmum sholat maghrib dan isya di musolah, hingga praktis pada hari pemberangkatan dia tidak ada yang mengantar. Bulan Selo atau Zulkoidah tanggal 20-an Wali Paidi harus masuk asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan keesokannya diterbangkan ke Jeddah melalui embarkasi Juanda. Tak ada yang aneh pada prosesi itu sampai pesawat mendarat di terminal haji di Jeddah. Di terminal Jeddah Wali Paidi seolah menjadi orang Arab yang pakai sarung. Dia bukan hanya sangat lancar berbahasa Arab, bahkan bisa guton dengan kuli-kuli dan petugas bandara. Mengetahui hal ini Karom, ketua rombongannya, meminta tolong agar Wali Paidi membantu komunikasi untuk kelancaran jamaahnya. Wali Paidi pun melaksanakan misi ini dengan ikhlas dengan berdoa, Robi adhilni mudhola sitki wa akrijni mukroja sitki wa jali miladungka sultanana shiro. Kemudian dia berkomunikasi dengan beberapa petugas. Entah apa yang diomong, kelihatannya semua petugas yang diajak bicara selalu mantuk-mantuk. Akibatnya rombongan Wali Paidi walaupun tetap melalui pemeriksaan yang cukup ketat, namun seolah ada fasilitas hingga diperiksa lebih awal dan cepat keluar dari terminal.
Pondokan rombongan Wali Paidi termasuk cukup jauh, yaitu di daerah Aziziyah yang berjarak kira-kira 4 km dari Masjidil Haram. Walaupun ada shuttle bus yang disediakan pemerintah Saudi untuk mondar-mandir Haram Aziziyah, namun keseharian Wali Paidi senang jalan kaki sendirian melalui terowongan. Selama di Makkah, Wali Paidi hanya hari pertama saja tidur di maktab pondokan Aziziyah, selebihnya entah tidur di mana-mana dia suka. Walau termasuk kloter akhir yang harus ke Makkah dulu, Wali Paidi nurut saja dengan rombongannya untuk ikut prosesi haji tamatuk. Sehingga dia bebas kemana-mana pakai pakaian biasa, tidak harus ketat, tetap memakai ihram seperti orang-orang yang berhaji ifrad. Suatu saat ketika prosesi haji kurang 3 hari, Wali Paidi tidak pulang ke maktabnya. Dia pergi dengan membawa pakaian, tapi ketua regu Wali Paidi tidak khawatir karena dianggap Wali Paidi sudah faham daerah Makkah dan fasih berbahasa Arab. Tatkala Wali Paidi pulang ke maktab, ia ditanya oleh karomnya. Ternyata Wali Paidi mandi, mencuci pakaian dan tidur di masjid jin yang membuat merinding orang yang mendengarkannya. Pada prosesi haji, Wali Paidi sengaja mengambil nafar akhir dan dia tidak gundul sebagaimana jamaah yang lain, bahkan rambutnya dibuat model pang. Sesungguhnya banyak jamaah muda yang ingin model begitu, tapi mungkin karena ndak bisa ngomong dan marah dengan bahasa Arab, maka mereka manut saja ketika digundul oleh tukang cukur Arab. Sisa waktu yang hampir seminggu di Makkah untuk menunggu dipindahkan ke Madinah, Wali Paidi sering dibawa oleh ibu-ibu rombongan lain untuk ngelencer ke pasar Seng. Mereka memborong sajadah dan minyak wangi untuk oleh-oleh, karena sudah haji. Wali Paidi banyak dikenal dengan sebutan Haji Ali. Di Madinatul Munawwaroh, rombongan Wali Paidi ditempatkan di daerah yang kira-kira 2 km dari Masjid Nabawi. Di sini ndak ada shuttle bus hingga banyak jamaah yang mengeluh, terutama kalau mau jamaah subuh untuk mengejar arba'in. Wali Paidi tidak begitu tertarik kalau diajak ziarah-ziarah, waktu diajak jalan-jalan ke kebun kurma. Wali Paidi tidak ikut belanja-belanja kurma ajwa, dia hanya diam duduk di samping bus. Namun ketika diajak ziarah ke Gunung Uhud, dia sangat antusias. Turun dari bus di tanah datar sekitar Bukit Uhud, Wali Paidi menggedrukkan kakinya ke tanah sambil berkata dengan keras, "Wahai tanah di bumi ini, Nabiku pernah menginjakmu. Sekarang antarkan aku untuk jumpa dengan Nabiku, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata-kata itu diucapkan dalam bahasa Jawa yang medok. Banyak yang menoleh ke arahnya sambil tertawa, terutama rombongan haji Indonesia yang dari Jawa. Malam harinya setelah ziarah Uhud, seperti biasa Wali Paidi sholat Isya di Masjid Nabawi, namun malam itu Wali Paidi tak berhasil sholat di Raudhah. Setelah sholat Isya dia zikir ndak banyak. Matanya sudah ngantuk, mungkin kecapean karena ziarah siang tadi. Dalam mimpinya seolah hendak sholat berjamaah di sebuah masjid kecil dan di serambi masjid ada seorang tua duduk membelakangi masjid. Lalu ia menghampirinya dan bertanya, "Apa sampeyan Muhammad Rasulullah?" "Bukan, saya kakek buyutnya." "Itu loh dia, mari masuk berjamaah dengannya," ucap orang tadi sambil bangkit berdiri dan masuk masjid. Dalam mimpi itu dia temenggengan melihat sosok yang baru datang itu. Subhanallah, subhanallah, begitu terus ia berzikir. Ternyata orang ini yang dulu memberinya Petromax waktu di pondok. Ia mau menyongsong dan mencium tangan orang itu, tapi kakinya sulit digerakkan. Orang itu berjalan begitu saja tanpa menoleh padanya. Allah, 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 astagfirullah,
Ia berusaha menggerakkan kakinya untuk bisa mengejar orang itu. Tapi tidak bisa, ia seolah meronta, dan berteriak-teriak, "Shollallahu ala Muhammad, salam alaika ya Rasulullah." Begitu dia setengah berteriak dengan melas. Terasa badannya seolah diguncang-guncang, dan biar, ternyata dia diguncang oleh askar yang berseragam coklat-coklat membangunkannya karena sebentar lagi masjid mau ditutup. Perasaan riang menyelimuti hatinya, ia ingin bertahajud semalaman di Raudhah. Tapi ndak boleh sama askar, dia menerangkan keinginannya yang kuat itu pada askar membangunkannya tadi dalam bahasa Arab yang memelas. Tapi tetap ndak boleh. Bahkan askar itu menyarankan untuk sholat semalam suntuk di pelataran masjid. Tentu saja Wali Paidi tidak melaksanakannya, namun hatinya tetap bersolawat. Dan bersolawat terus sampai ke maktabnya, dan bahkan dia tertidur sambil bersolawat, "Shollallahu ala Muhammad," tak putus-putus. Perasaan riang setelah berjumpa dengan Rasulullah itu terbawa terus sampai di asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kloter haji yang baru datang semuanya dikumpulin ke Sukolilo, Surabaya dulu, untuk diseplit barang-barangnya baru kemudian diantar ke daerah asal jemaah. Nama Haji Ali Firdaus waktu itu terdaftar dari kota Mojokerto, maka dia harus naik bis dengan rombongan Mojokerto. Tidak seperti kebanyakan jamaah yang lain yang sibuk meneliti koper bawaan dan zam-zam yang diberi tanda. Wali Paidi mempercayakan koper dan zam-zamnya pada petugas. Hanya tas kecil yang berisi paspor dan minyak wangi atau parfum bergambar mawar yang sengaja dia beli di Madinah Munawaroh, yang seolah tak boleh lepas dari dirinya. Mulai dari Bandara Madinah, sampai di Sukolilo, Surabaya, Wali Paidi tetap menjadi perhatian baik petugas maupun kebanyakan orang karena hanya dia yang tanpa penutup kepala dan tidak pelontos seperti kebanyakan jemaah laki-laki lainnya. Dia pakai sarung baju koko tanpa penutup kepala untuk menunjukkan bahwa potongan rambutnya cepak seperti tentara. Kurang lebih seminggu Wali Paidi